Pernahkah Anda merasa frustrasi di tempat kerja karena hal-hal yang berada di luar kendali Anda? Entah itu keputusan atasan yang tidak Anda setujui, rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama, atau bahkan kegagalan dalam mencapai target. Lingkungan kerja memang penuh dengan tekanan, dan tanpa disadari, banyak dari kita terjebak dalam lingkaran emosi negatif yang justru memperburuk keadaan. Disinilah Stoikisme, sebuah filosofi kuno dari Yunani, menawarkan pendekatan yang berbeda, pendekatan yang bisa membantu Anda tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme mengajarkan bahwa dalam hidup, termasuk di tempat kerja, ada dua hal yang harus kita bedakan, apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak atau bagaimana situasi berkembang, tetapi Anda selalu bisa mengendalikan respons Anda sendiri. Filosofi ini mengajak kita untuk berhenti menghabiskan energi pada hal-hal di luar kendali dan fokus pada membentuk sikap dan tindakan yang lebih bijaksana. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip stoikisme bisa diterapkan di tempat kerja, mulai dari cara mengelola emosi hingga bagaimana menghadapi kritik dengan kepala dingin. Jika Anda pernah merasa stres atau kewalahan di lingkungan kerja, tetaplah di sini karena Anda akan menemukan tips praktis yang dapat membantu Anda menjadi lebih tangguh, lebih tenang dan lebih fokus setiap hari. Mari kita mulai. Bekerja di lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan seringkali membawa berbagai tantangan yang bisa memengaruhi kesehatan mental dan emosional kita. Salah satu tantangan terbesar adalah menghadapi ekspektasi tinggi dari atasan dan tenggat waktu yang ketat. Ketika tekanan meningkat, tidak jarang kita merasa kewalahan dan kehilangan kendali atas situasi. Reaksi emosional yang berlebihan, seperti frustrasi atau kemarahan, justru memperburuk keadaan dan menurunkan produktivitas. Selain tekanan dari pekerjaan itu sendiri, hubungan interpersonal di tempat kerja juga menjadi sumber stres yang signifikan. Konflik dengan rekan kerja atau perbedaan pandangan dengan tim seringkali memicu emosi negatif. Dalam lingkungan kerja yang kompetitif, ego dan perasaan tidak dihargai bisa membuat suasana menjadi tidak kondusif. Tanpa kemampuan untuk mengelola emosi, kita berisiko terjebak dalam drama kantor yang hanya menyita waktu dan energi. Rasa takut akan kegagalan juga menjadi tantangan yang sering dialami banyak pekerja. Di tempat kerja, ada harapan untuk selalu tampil sempurna dan tidak membuat kesalahan. Namun ketika kita terlalu fokus pada hasil akhir dan menghindari kegagalan dengan segala cara, kita cenderung menjadi cemas dan overthinking. Akibatnya bukan hanya kualitas pekerjaan yang menurun, tetapi juga kesejahteraan mental kita. Kritik dan penolakan adalah bagian tak terhindarkan dalam dunia kerja, tetapi tidak semua orang siap untuk menghadapinya. Kritik yang membangun seringkali disalahartikan sebagai serangan pribadi, yang kemudian memicu perasaan marah atau rendah diri. Tanpa perspektif yang tepat, kita bisa menjadi defensif dan melewatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tantangannya adalah bagaimana menerima kritik sebagai peluang untuk memperbaiki diri tanpa terjebak dalam emosi negatif. Terakhir, tekanan sosial dan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian sering kali memaksa kita untuk terus bekerja tanpa henti. Ada stigma bahwa bekerja keras tanpa istirahat adalah tanda kesuksesan, sehingga banyak pekerja yang merasa bersalah ketika mengambil waktu untuk beristirahat. Pola pikir ini berisiko menyebabkan burnout, di mana kita kehilangan motivasi dan merasa hampa meskipun telah bekerja keras. Tantangannya adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pribadi. Stoikisme menawarkan pendekatan berbeda untuk menghadapi semua tantangan ini, dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa dikendalikan dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Prinsip stoikisme yang diterapkan. 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah membedakan antara hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Di tempat kerja, seringkali kita merasa stres karena terlalu memikirkan hasil akhir, pendapat orang lain, atau keputusan atasan yang di luar kendali kita. Padahal, mengkhawatirkan hal-hal tersebut hanya membuang energi dan menambah beban mental. Dengan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti usaha, sikap, dan respons kita terhadap situasi, kita menjadi lebih tenang dan produktif. Mengendalikan emosi adalah bagian penting dalam menghadapi tekanan kerja.
Situasi yang sama bisa menghasilkan respons yang berbeda, tergantung pada cara kita memandangnya. Misalnya saat menghadapi kritik, kita bisa memilih untuk merasa tersinggung, atau menjadikannya sebagai peluang belajar. Dengan memusatkan perhatian pada bagaimana kita bereaksi, kita mengubah tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita menafsirkan peristiwa tersebut. Selain emosi, kita juga memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menggunakan waktu dan energi. Dalam lingkungan kerja yang sibuk, mudah sekali tergoda untuk menyelesaikan semua tugas sekaligus, tetapi akhirnya merasa kelelahan tanpa hasil yang optimal. Dengan memprioritaskan tugas yang penting dan mengelola waktu dengan bijak, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien tanpa merasa terbebani. Stoikisme membantu kita menyadari bahwa produktivitas bukan tentang bekerja lebih banyak, melainkan tentang bekerja dengan lebih sadar dan terfokus. 2. Memento Mori. Memento Mori adalah salah satu konsep penting dalam Stoikisme yang mengajak kita untuk selalu mengingat kematian sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Bagi sebagian orang, membicarakan kematian mungkin terasa menakutkan atau menyedihkan, tetapi bagi para filsuf Stoik, kesadaran akan kematian justru menjadi pendorong untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan menyadari bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita terdorong untuk lebih menghargai setiap momen dan tidak menunda hal-hal penting dalam hidup. Menghadapi kehidupan dengan kesadaran akan kematian, membantu kita melepaskan diri dari hal-hal sepele yang sering menyita pikiran. Dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi, kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran kecil, seperti rasa malu, kegagalan kecil, atau opini orang lain. Namun ketika kita mengingat bahwa hidup ini sementara, masalah-masalah tersebut tampak jauh, lebih kecil dan tidak layak menguras energi kita. Prinsip ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti, seperti pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, dan dampak positif yang kita tinggalkan. Selain itu, Memento Mori mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dengan tenang. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir, dan itulah yang membuat setiap momen begitu berharga. Dengan memahami hal ini, kita menjadi lebih berani dalam mengambil risiko yang positif, lebih ikhlas dalam menghadapi kehilangan, dan lebih bijaksana dalam mengatur prioritas hidup. Alih-alih takut akan kematian, kita justru belajar untuk hidup sepenuhnya dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak boleh disia-siakan. 3. Mengendalikan emosi. Emosi bukanlah sesuatu yang harus ditekan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dikendalikan. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius percaya bahwa emosi yang tidak terkendali adalah sumber utama penderitaan. Di lingkungan kerja misalnya, rasa frustrasi karena tugas yang menumpuk atau kemarahan akibat kritik yang dirasa tidak adil seringkali memperburuk situasi. Dengan mengenali emosi tersebut sejak awal dan menanggapinya dengan tenang, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana tanpa terjebak dalam reaksi impulsif. Kunci utama dalam mengendalikan emosi adalah menyadari bahwa kita tidak selalu bisa mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita selalu bisa mengontrol cara kita meresponsnya. Ketika menghadapi situasi yang menegangkan, seperti rapat yang berjalan tidak sesuai rencana atau konflik dengan rekan kerja, berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam membantu kita mengambil jarak dari emosi yang memuncak. Pendekatan ini memberi kita ruang untuk berpikir rasional sebelum bertindak, memastikan respons kita sejalan dengan tujuan jangka panjang, bukan sekadar pelampiasan sesaat. Selain itu, Stoikisme mengajarkan pentingnya perspektif. Apa yang tampak seperti masalah besar, hari ini mungkin tidak berarti apa-apa dalam jangka panjang. Dengan bertanya pada diri sendiri, apakah ini masih akan penting 5 tahun ke depan? Kita bisa membingkai ulang situasi dan mengurangi beban emosional. Dengan menerapkan filosofi ini, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Mengendalikan emosi bukan berarti mengabaikan perasaan, melainkan mengelolanya dengan kebijaksanaan. Contoh nyata dalam penerapan Stoikisme. Stoikisme bukan hanya teori filosofis. Banyak tokoh terkenal dan individu biasa telah membuktikan
bagaimana prinsip ini membantu mereka menghadapi tantangan hidup. Salah satu contoh yang paling sering dikutip adalah Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menulis Meditation selama masa-masa sulit dalam pemerintahannya. Meskipun menghadapi perang, wabah, dan tekanan politik, Marcus tetap berusaha menjaga ketenangan batinnya. Baginya, kendali atas pikiran dan respons adalah senjata utama dalam menghadapi kesulitan eksternal. Ini menunjukkan bagaimana stoikisme dapat membantu kita tetap tenang dalam menghadapi tekanan besar. Di dunia modern, filosofi stoik juga diterapkan oleh banyak atlet profesional. Misalnya, petarung UFC Ryan Holiday sering menyebut stoikisme sebagai kunci untuk tetap fokus selama bertanding. Dalam olahraga yang penuh dengan tekanan dan emosi, mampu tetap tenang di bawah tekanan adalah keunggulan besar. Prinsip stoikisme membantu para atlet menerima bahwa mereka tidak bisa mengendalikan hasil pertandingan, tetapi mereka bisa mengendalikan usaha dan sikap mereka di lapangan. Ini adalah contoh nyata bagaimana filosofi kuno tetap relevan dalam situasi kompetitif masa kini. Selain dalam olahraga, stoikisme juga digunakan dalam dunia bisnis. CEO dan pemimpin perusahaan seperti Tim Ferriss dan Jack Dorsey terbuka tentang bagaimana stoikisme membantu mereka menghadapi tantangan dalam mengelola tim dan membuat keputusan besar. Ketika perusahaan menghadapi krisis, filosofi ini membantu mereka fokus pada apa yang bisa dikendalikan, seperti memperbaiki strategi dan merawat kesejahteraan karyawan, daripada terjebak dalam kepanikan. Stoikisme memungkinkan mereka bertindak dengan tenang dan logis, bahkan di bawah tekanan ekstrim. Tidak hanya tokoh terkenal, banyak individu biasa juga menggunakan stoikisme untuk menghadapi masalah hidup sehari-hari. Contohnya adalah orang-orang yang mengatasi kehilangan, penyakit, atau kegagalan dengan tetap mempraktikkan prinsip-prinsip stoik. Dengan fokus pada ketahanan mental dan penerimaan akan hal-hal yang tidak bisa diubah, mereka dapat melanjutkan hidup tanpa tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Ini membuktikan bahwa filosofi ini bukan hanya untuk pemimpin besar, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin hidup dengan ketenangan dan ketangguhan. Dari tokoh sejarah hingga kehidupan sehari-hari, contoh nyata penerapan stoikisme menunjukkan bahwa filosofi ini membantu orang menghadapi ketidakpastian dan penderitaan dengan lebih baik. Intinya bukan tentang menghindari emosi atau berpura-pura kuat, tetapi tentang menerima realitas dengan tenang dan bertindak dengan bijaksana. Melalui contoh-contoh ini, kita dapat belajar bahwa ketenangan batin dan ketangguhan bukanlah sesuatu yang didapatkan secara instan, tetapi melalui latihan dan kesadaran setiap hari. Latihan harian stoik di tempat kerja. Stoikisme menekankan pentingnya refleksi dan kesadaran diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk di tempat kerja. Salah satu latihan harian yang bermanfaat adalah melakukan prameditasi di pagi hari. Luangkan waktu beberapa menit untuk membayangkan berbagai tantangan yang mungkin Anda hadapi sepanjang hari, mulai dari rapat yang menegangkan, tenggat waktu yang ketat, hingga interaksi dengan rekan kerja yang sulit. Dengan mempersiapkan diri secara mental, Anda tidak akan terkejut ketika hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Ini membantu Anda tetap tenang dan merespons dengan bijak. Latihan lain yang bisa diterapkan adalah jurnal refleksi. Di akhir hari kerja, luangkan waktu 5-10 menit untuk menuliskan peristiwa yang terjadi, bagaimana Anda merespons, dan apa yang bisa diperbaiki. Fokuslah pada hal-hal yang berada dalam kendali Anda, seperti sikap dan tindakan, daripada hasil akhir yang tidak selalu bisa dikendalikan. Latihan ini membantu Anda mengevaluasi diri tanpa menghakimi dan memperbaiki pola pikir secara bertahap. Mengendalikan emosi juga merupakan bagian penting dari latihan stoikisme. Dalam situasi kerja yang penuh tekanan, emosi seperti marah atau frustrasi seringkali muncul. Salah satu teknik yang bisa Anda coba adalah mengambil jeda, berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap situasi yang memicu emosi negatif. Bernafas dalam-dalam dan memberi jarak dengan emosi tersebut, membantu Anda merespons dengan lebih rasional. Ini membuat Anda menjadi pribadi yang lebih tenang dan profesional di tempat kerja. Selain itu, praktik stoikisme menekankan pentingnya fokus pada momen saat ini. Di tempat kerja, mudah untuk terbawa oleh multitasking dan kehilangan konsentrasi. Cobalah menerapkan prinsip satu tugas pada satu waktu.
Dengan benar-benar hadir dalam setiap tugas yang Anda lakukan, Anda akan bekerja lebih efisien dan berkualitas. Ini juga membantu Anda menikmati proses kerja, bukan hanya hasil akhir. Terakhir, latihan harian stoik yang tidak kalah penting adalah bersyukur. Seringkali, kita terjebak dalam mengeluh tentang hal-hal kecil di tempat kerja, seperti rapat yang terlalu lama atau sistem yang lambat. Dengan melatih rasa syukur, Anda dapat mengubah perspektif dan fokus pada hal-hal positif yang sering terabaikan. Menyadari bahwa Anda memiliki pekerjaan, tim yang mendukung, atau bahkan kesempatan untuk belajar dari kesalahan adalah bagian dari latihan stoikisme yang membuat Anda lebih bahagia dan puas di tempat kerja. Menerapkan prinsip stoikisme di tempat kerja bukan hanya tentang mengendalikan emosi atau menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, tetapi juga tentang membentuk pola pikir yang tangguh dan berfokus pada pertumbuhan pribadi. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan dan tantangan, filosofi ini menawarkan panduan praktis untuk menghadapi kesulitan dengan kepala dingin dan tetap berusaha memberikan yang terbaik. Dengan konsistensi, kebijaksanaan stoik dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Dengan mengadopsi pendekatan stoik, kita belajar bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin tidak bergantung pada situasi eksternal, tetapi pada cara kita meresponsnya. Setiap tantangan yang dihadapi di tempat kerja bisa menjadi peluang untuk memperkuat karakter dan melatih kesabaran. Meskipun tidak mudah, perubahan kecil dalam cara berpikir dan bertindak bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Akhirnya, stoikisme mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan hal-hal yang benar-benar penting. Karier dan pekerjaan adalah bagian dari hidup, tetapi bukan segalanya. Dengan menjaga keseimbangan dan tetap bersyukur, kita bisa mencapai kepuasan yang lebih mendalam dalam kehidupan, profesional maupun pribadi. Melalui latihan dan refleksi yang berkelanjutan, filosofi ini dapat menjadi panduan yang berharga dalam menjalani kehidupan dengan keteguhan hati.